Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaya, NIM 121100032 dari kelas 4A PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu ada pengertian sila-sila Pancasila. Yang kedua, ada makna hubungan simbol dan pentingnya sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu ada contoh-contoh pengaplikasian sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian sila-sila Pancasila, yang dimana Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa di Indonesia. Sila-sila Pancasila merupakan fondasi dasar dari negara Indonesia yang telah diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila ini terdiri dari 5 prinsip dasar yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Kelima sila Pancasila tersebut adalah: yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang terakhir yaitu kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang makna hubungan simbol dan pentingnya sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbol yang digunakan adalah gambar bintang dengan 5 sudut yang melambangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa memiliki kekuasaan yang memenuhi seluruh penjuru tanah air Indonesia. Sila ini mengandung makna bahwa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan sumber segala kehidupan. Pentingnya sila ini adalah untuk menjaga rasa ketakwaan dan menghargai perbedaan keyakinan dalam masyarakat Indonesia. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada simbol ini adalah padi dan kapas yang melambangkan sumber kehidupan bagi manusia. Padi dan kapas juga melambangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ini mengandung makna bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan sama derajat, serta harus dihormati dan dijaga martabatnya. Pentingnya sila ini adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan menghargai hak asasi manusia dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, yaitu sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Simbol pada sila ini adalah bendera merah putih yang melambangkan semangat patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia. Bendera merah putih juga melambangkan semangat kebersamaan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Sila ini mengandung makna bahwa Indonesia adalah satu bangsa yang memiliki kesatuan dan persatuan dalam keanekaragaman. Pentingnya sila ini adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong kerjasama dan solidaritas antar warga negara. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol pada sila ini adalah banteng yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat pantang menyerah dalam mencapai cita-cita bangsa. Sila ini mengandung makna bahwa kekuasaan dalam negara harus berdasarkan kehendak rakyat dan dijalani dalam bijaksana. Pentingnya sila ini adalah untuk mendorong partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik serta membangun sistem pemerintahan yang demokratis. Yang terakhir yaitu sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol pada sila ini adalah perisai dan burung Garuda yang melambangkan kedaulatan negara dan perlindungan terhadap rakyat. Perisai dan burung Garuda juga melambangkan bahwa negara Indonesia berdaulat dan merdeka. Sila ini mengandung makna bahwa semua warga negara Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya dan kesejahteraan sosial. Pentingnya sila ini adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam masyarakat Indonesia. Nah, secara keseluruhan,
Sila-sila Pancasila memiliki makna dan pentingnya yang besar dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam menjaga harmonis dan solidaritas antar warga negara, serta dalam menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan adil. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita seharusnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh-contoh pengaplikasian sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama ada menghormati dan menjalankan ajaran agama masing-masing secara baik dan benar. Yang kedua, mengembangkan spiritualitas dengan beribadah dan berdoa secara teratur. Yang ketiga, menghargai keberagaman agama dan toleransi dalam beribadah. Contoh sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh yang pertama, menjalin hubungan sosial yang harmonis dengan sesama tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan ras. Kedua, menghargai hak asasi manusia dan melawan segala bentuk diskriminasi dan intoleransi. Yang ketiga, berperilaku santun, sopan, dan menghargai etika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, menerima perbedaan pendapat dan berusaha mencari solusi yang bersama-sama menguntungkan. Yang ketiga, menghindari tindakan atau kata-kata yang dapat memecah belah bangsa dan merusak persatuan. Contoh sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh yang pertama, berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi dan proses pemilihan umum. Yang kedua, menghargai pendapat dan hak suara orang lain dalam proses pengambilan keputusan dan menerapkan prinsip musyawarah dalam setiap keputusan atau kebijakan yang diambil. Terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh yang pertama, memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatan dalam segala bidang. Yang kedua, menjaga keseimbangan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Yang ketiga, membantu mereka yang membutuhkan dan memperjuangkan hak-hak mereka yang terpinggirkan. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.